Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat paling populer di kalangan umat Islam Indonesia. Surat Al-Ikhlas menjadi bacaan wajib dalam rangkaian bacaan tahlil. Surat ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Bukhari dan Muslim sampai membuat bab khusus tentang keutamaan membaca surat tersebut dalam kedua kitab sahih mereka. Salah satu keutamaan surat ini adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi oleh banyak ulama. Keenam kitab hadis induk yang dikenal dengan istilah Al-Qutubus Sittah memuat hadis ini. Sekiranya hadis ini adalah yang menjadi dasar adanya anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahala menghatamkan Al-Quran. Benarkah anggapan yang beredar tersebut? Para ulama berbeda-beda dalam memaknai sabda Rasulullah SAW di atas. Ada lebih dari 5 pendapat yang dikemukakan para ulama. Namun secara umum dapat disimpulkan menjadi 3 pendapat. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi pahala. Al-Ikhlas memiliki keistimewaan pahala, namun bukan berarti membacanya 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Para ulama yang menjelaskan hadis di atas hampir semuanya mengutip pendapat pertama dan kedua. Pendapat pertama, maksud Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna adalah bahwa keseluruhan kandungan Al-Quran berisi 3 hal, yaitu tauhid, hukum, dan cerita. Sedangkan Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukil pendapat ini dari Al-Mazari. An-Nawawi juga menyebutkan riwayat lain dari hadis ini yang memperkuat pendapat ini. Dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi Al-Quran menjadi 3 bagian, lalu menjadikan Al-Ikhlas menjadi 1 dari 3 bagian Al-Quran. Berikut dalilnya. Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir tampak cenderung pada pendapat ini. Bahkan beliau memberi kritik terhadap pendapat kedua. Perlu diketahui bahwa menyamakan orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan orang yang membaca keseluruhan Al-Quran bukan berarti menyamakan pahalanya. Menyamakan suatu hal dengan hal lain tidak berarti menyamakan kedua hal tersebut dalam segala hukumnya. Sebab jika demikian maka tidak ada keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran seluruhnya selain kelelahan. Al-Ghazali juga mengemukakan pendapat yang sama dalam Ihyanya. Namun beliau berbeda pendapat mengenai 3 kandungan Al-Quran. Menurut beliau 3 hal tersebut adalah pengetahuan ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, af'al. Dari ketiga hal tersebut Al-Ikhlas berisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Qurtubi, beliau memandang perbandingan antara Al-Ikhlas dan Al-Quran pada hadis di atas sebagai perbandingan dari segi makna. Beliau juga sependapat dengan Al-Ghazali mengenai 3 pokok kandungan Al-Quran. Namun Al-Qurtubi menjelaskannya lebih detail. Menurut beliau, Al-Ikhlas mengandung sepertiga makna Al-Quran berupa pengetahuan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam surah tersebut terdapat 2 nama Allah yang tidak ditemukan dalam surat-surat lain, yaitu Al-Ahad yang bermakna 1 dan As-Somad yang berarti dibutuhkan. Al-Ahad menunjukkan eksistensi Allah yang tunggal, sedangkan As-Somad menunjukkan segala kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qastalani menyebutkan kritik atas pendapat pertama ini, jika Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena berisi tentang tauhid, seharusnya ayat kursi dan surah Al-Hasyr juga demikian. Namun nyatanya Rasulullah SAW tidak menyatakan Al-Hasyr dan ayat kursi setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian kritik ini beliau jawab dengan menukil pendapat Al-Qurtubi di atas,
yaitu karena Al-Ikhlas mengandung dua nama Allah yang tidak ditemukan dalam surat lain, termasuk Al-Hasyr dan ayat kursi. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ini mengatakan bahwa pahala membaca surat Al-Ikhlas dilipat gandakan hingga setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi dan Al-Kastalani dalam Irsyadus Sari. Al-Kastalani menyampaikan secara lahiriah hadis-hadis tentang keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pahala membaca sama dengan pahalanya membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini disanggah oleh Ibnul Aqil sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kastalani. Menurut Ibnul Aqil, hal tersebut tidak bisa terjadi dengan berdasar pada hadis. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya kalian mendapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang kalian baca. Agaknya karena alasan tersebut sebagian ulama berpendapat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas dilipat gandakan hingga setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Andai pahala dari sepertiga ini tidak dilipat gandakan, namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau itu adalah klaim tanpa dalil. Justru beberapa riwayat tentang hadis keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan sebaliknya, yaitu mengatakan pahalanya sama seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran, tanpa ada embel-embel andai pahala dari sepertiga Al-Quran tidak dilipat gandakan. Kemudian pendapat ketiga, pendapat ini mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas memang memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah yang lain. Keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termotivasi untuk mempelajarinya. Bukan berarti pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini dinukil oleh Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih sebagai berikut. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway memahami hadis surat Al-Ikhlas bahwa surat tersebut memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah lain. Sebagai motivasi untuk mempelajarinya, bukan berarti membacanya 3 kali sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Itu tidak bisa terjadi, bahkan jika dibaca hingga 200 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit pencerahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.